Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Seri Chowanda bersama Wakil Gubernur Sarbin Saihe kembali melakukan terobosan dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi. Terobosan tersebut ditandai dengan peluncuran kontrak payung konstruksi Jalan Lapen serta program 1.200 rumah tidak layak huni di Payahe, Kota Tidore Kepulauan pada Rabu 6 Mei 2026. Dalam sambutannya, Gubernur Seri menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam inisiasi kontrak payung tersebut. Ia menegaskan langkah ini bertujuan memastikan anggaran pendapatan dan belanja daerah digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Seperti tadi kata Pak Deputi, kita bukan hanya melaunching pekerjaan fisik, tapi kita merubah cara kita bekerja. Ini akan menjadi babak baru reformasi pengadaan jalan jasa konstruksi di Pemprov Maluku Utara. Kita menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan kontrak payung di jasa konstruksi. Terima kasih untuk semua tim yang terlibat, kalian terbaik. Dan kemudian semua jalan biasanya memang hot mix. Kita putuskan kita taruh punya doi. Hot mix itu 1 kilo 7-8 miliar per kilo. Kita putuskan untuk sisa jalan 550, 90% akan kita lakukan lapen. Apa itu lapen? Pada dasarnya hampir sama, bedanya ketebalan aspal yang ada di atas lapen itu tidak sebanyak hot mix. Tapi lebih baik mulus toh daripada berlubang-lubang kan? Lapen itu nilainya 2 miliar per kilo, hot mix itu nilainya 7-8 miliar per kilo. Karena doi pas-pasan harus realistis, jadi kita putuskan kita lapen saja. Serli juga menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tercatat tertinggi secara nasional. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 34%, sementara pada kuartal 1 2026 masih berada di angka 19% berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Namun demikian, ia mengakui bahwa pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya diikuti pemerataan kesejahteraan. Menurutnya, salah satu kendala utama adalah keterbatasan konektivitas infrastruktur jalan. Dari total sekitar 1.000 km ruas jalan provinsi, masih terdapat sekitar 550 km dalam kondisi rusak yang harus segera ditangani. Untuk mempercepat pembangunan, Pemprov Maluku Utara mengadopsi skema kontrak payung setelah berkoordinasi dengan LKPP. Melalui skema ini, pemerintah daerah berhasil melakukan efisiensi anggaran hingga 35%. Serli menjelaskan keterbatasan anggaran menjadi alasan pemerintah tidak sepenuhnya menggunakan metode hot mix yang juga biayanya mencapai 7 hingga 8 miliar per kilometer. Sebagai alternatif, sekitar 90% pembangunan jalan akan menggunakan lapisan penetrasi makadam yang juga dinilai lebih efisien. Melalui kebijakan ini, Pemprov Maluku Utara menargetkan percepatan pembangunan infrastruktur sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di seluruh wilayah provinsi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.